Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik komunikasi. Di sini kami akan membahas tentang pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, proses komunikasi dan hambatan komunikasi, dan cara mengatasi hambatan komunikasi, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama ini adalah pengertian komunikasi. Nah, komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan atau gagasan dari suatu pihak komunikator kepada pihak lain komunikan melalui suatu media sehingga pesan tersebut dipahami. Proses ini bisa dilakukan secara verbal seperti lisan atau tulisan maupun non verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan melibatkan pertukaran informasi yang bertujuan untuk perubahan sikap, pemahaman atau tindakan. Nah, sini ada pada unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini kami mempunyai 6 unsur komunikasi. Yang pertama itu pengirim, yang kedua pesan, yang ketiga media, 4 penerima, yang kelima umpan balik, dan terakhir efek atau pengaruh. Nah, pengirim itu sendiri adalah pihak yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan. Unsur yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim. Ini bisa berupa ide, pendapat, perasaan, atau data. Yang ketiga ada media. Media ini sendiri adalah saluran atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan seperti tatap muka, telepon, atau email. Yang berikutnya adalah penerima atau pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim atau komunikator. Yang berikut ada umpan balik atau feedback. Itu adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang dikirim. Ini penting untuk mengukur efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir itu ada efek atau pengaruh. Itu sendiri adalah dampak yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut terhadap penerima seperti perubahan perilaku, sikap atau opini. Nah, di sini ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman dengan menyampaikan informasi, gagasan atau pesan dari pengirim ke penerima agar dipahami dengan jelas serta membangun dan memelihara hubungan antara manusia. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain serta untuk membuat diri diterima oleh lingkungan sosial. Itu adalah tujuan komunikasi. Nah, sini ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah untuk mengendalikan motivasi atau pengungkapan emosional dan memberikan informasi. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menciptakan kesepahaman atau memengaruhi sikap dan perilaku, membangun hubungan, memecahkan masalah, serta membangun identitas diri dan citra sosial. Kita mengenal proses komunikasi. Proses komunikasi adalah aliran yang menyampaikan informasi dan pesan dari pengirim yang menerima media dan terdiri dari tahapan seperti pemberian, transmisi, dan dekode pesan serta melibatkan elemen seperti pengirim, pesan, media, penerima, dan berbalik. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kebersamaan antara pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu proses komunikasi agar tidak berjalan efektif, baik dari sisi pengirim maupun penerima pesan. Hambatan ini dapat dikategorikan menjadi hambatan semantik, hambatan psikologis, relasional, hambatan fisik lingkungan, dan hambatan kultural
gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Yang kedua, perhatikan reaksi dan respon lawan bicara. Yang ketiga, gunakan alat komunikasi yang tepat dan berkualitas. Yang keempat, tingkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang kelima, bangun lingkungan yang terbuka dan saling percaya. Yang terakhir itu kesimpulan. Komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia dan organisasi untuk menyampaikan pesan, ide maupun informasi. Proses komunikasi yang baik memerlukan pengirim pesan, media penerima, dan berbagai yang efektif. Komunikasi yang efektif mampu membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kerjasama dan mencegah kesalahpahaman. Dalam organisasi, berbagai jenis saluran komunikasi seperti lisan, tulisan, dan nonverbal berperan penting untuk mencapai tujuan yang sama. Namun hambatan komunikasi sering mengakibat perbedaan persepsi, bahasa maupun lingkungan, sehingga perlu terjadi komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kami silakan. Baik, bisa silakan bertanya. Jadi tadi sempat dijelaskan terkait dengan fungsi komunikasi dan itu juga menjelaskan tentang pengungkapan emosional. Jadi saya mau tanya, menurut Anda sejauh mana emosi mempengaruhi kualitas komunikasi? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi? Baik, kita juga ikut saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai tentang prediksi apa saja yang bisa Anda jabarkan ketika komunikasi di antara seorang manajer dan juga karyawannya itu buruk. Berikan kesempatan kepada saudara Putri untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akan saya memberikan pertanyaan. Kita sebagai pengusaha muda, bagaimana cara kita bisa membangun komunikasi dan mengatur orang yang lebih tua dari kita, di mana mereka bekerja sama di terima kasih. Lisa, biasa akan menjawabnya adalah saudara Lisa. Sejauh mana emosi mempengaruhi komunikasi? Emosi dapat mempengaruhi komunikasi dalam beberapa cara. Jadi yang pertama, mengubah nada suara. Yang kedua, mengubah bahasa tubuh. Yang ketiga, mengubah tempat berbicara. Yang keempat, mengubah kemampuan mendengar. Dan yang kelima, mengubah pilihan kata. Mungkin dari kami. Banyak silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nara. Dulu berikut ada pencegahan yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mencegah karyawannya. Yang pertama itu komunikasi yang jelas. Itu dimana pastikan Anda memberikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada karyawannya. Yang kedua itu jelaskan alasan. Itu dimana jelaskan alasan di balik perintah yang diberikan. Yang ketiga, dengarkan umpan balik itu dari karyawan dan jawab pertanyaan dari mereka. Yang keempat, tawarkan bantuan. Itu tawarkan bantuan kepada karyawan jika mereka memerlukan. Yang kelima, pastikan karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang keenam, berikan umpan positif. Itu pastikan berikan umpan positif kepada karyawan jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, jangan memaksa. Itu jangan memaksa karyawan untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui. Yang kedelapan, jangan mendukung. Itu jangan mendukung karyawan jika mereka tidak melakukan kesalahan. Yang kesembilan, jelaskan konsekuensi. Itu jika karyawan tidak mengikuti perintah. Yang terakhir, pastikan keadilan. Itu dalam memberikan perintah dan instruksi. Bagaimana saudara Nasib? Apakah pas? Baik, dari saya Pas, mungkin sekedar info sedikit dari saya. Mungkin untuk memutuskan suatu tujuan itu kita harus berpikir terlebih dahulu untuk mencapai suatu kesepakatan yang disepakati. Apakah terus? Yang terima saran dari saudara Nara. Baik, itu saja. Terima kasih. Yang ketiga dari pertanyaan dari saudara Putri,
Yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan dan hormat saat berbicara dengan karyawan yang lebih tua. Kedua, tunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap pengalaman dan pengetahuan karyawan yang lebih tua. Nah, yang ketiga, dengarkan dengan sabar dan tidak memotong pembicaraan karyawan yang lebih tua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kita yang bisa saya klarifikasi kembali. Jadi bagaimana cara Anda sebagai pengusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang yang lebih tua dan Anda, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara, kedua menunjukkan rasa hormat, dan juga penghargaan